Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu isi hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, memang di sana tampak bahwa orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, orang-orang dikatakan di sana orang ahli-ahli Taurat itu tidak mampu menangkap apa yang diomongkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia mengatakan dosamu sudah diampuni, ya memang yang mampu untuk bisa mengampuni dosa adalah Allah. Dan dalam diri Tuhan Yesus, memang ada dalam diri Tuhan Yesus ada Allah di sana yang ilahi di situ. Sebetulnya ahli Taurat tidak mampu untuk mengungkapkannya, walaupun dia melihatnya, melihat bahwa oh kok dia mengampuni dosa, berarti ini kan Allah gitu. Tetapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan, mengatakannya. Dengan seperti itu tampak bahwa mereka hanya mempunyai frame bingkai bahwa Allah itu ya yang ada di surga sana yang tidak pernah bisa memasuki dunia manusia. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu problem ahli Taurat itu. Nah, kita pun seringkali juga mempunyai problem yang sama. Kita seringkali mengklaim bahwa apakah betul banyak orang yang mengklaim menyalahkan kita? Apakah betul orang Katolik, orang pengikut Tuhan itu menyembah Tuhan yang benar? Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi mereka mempunyai suatu penghargaan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu menjadi hakim untuk bisa membebaskan orang, bisa memasuki surga. Tetapi orang lupa, yang boleh mempersilahkan orang masuk surga adalah orang yang memiliki surga. Orang lupa seringkali mengatakan seperti itu, bahwa orang yang memiliki izin untuk orang itu masuk dalam surga atau ke dalam neraka adalah pemilik dari surga itu. Orang lupa. Coba Anda bayangkan kalau panjenengan punya rumah, yang punya izin orang memasuki rumah Anda siapa? Pembantu rumah tangga? Tetangga Anda? Atau orang yang lewat? Atau pemiliknya? Pemiliknya. Maka kita
istilahnya kadangkala itu mengakukan sesuatu, orang mengakukan sesuatu, tetapi justru mempercayai yang kebalikannya dari pengakuannya itu. Maka Tuhan ini seringkali juga berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, maka perlu orang ini kalau mau mengenal Tuhan dengan lebih intim, maka orang harus datang menemuinya. Ini yang dilakukan oleh Santo Antonius. Dia seorang abbas. Abbas adalah bapa. Bapa dalam arti apa? Bapa dalam arti pemimpin rohani, pembimbing rohani, dan juga sekaligus dalam tanda kutip pemimpin biara. Walaupun biaranya nggak cetol pada waktu itu, tetapi dia mengunjungi para murid-murid yang hidup untuk bertambah. Nah, di sana dia mengungkapkan bahwa kalau orang itu memang mau untuk merasakan dan mengalami keadaan Allah, ya datang di tempat yang terpencil untuk bisa merasakan di sana dampingan Allah. Dan Antonius sungguh-sungguh mau untuk membaktikan hidupnya, men-sharingkan pengalaman relasi dengan Tuhan yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan dari kitab suci, tetapi merasakan, mengalami kehadirannya secara langsung, walaupun dia itu adalah yang ilahi, namun yang ilahi ternyata mau untuk hadir di depan kita. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, maka bacaan Injil ini sebetulnya juga mau menguatkan kepada kita, tidak mustahil untuk menemukan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak dibatasi bahwa dia berkaryanya itu hanya selesai dalam penulisan kitab suci, tidak. Namun zaman sekarang pun Tuhan itu tetap hidup. Tuhan tetap mendengarkan doa-doa dari kita semua. Maka di sana mau diungkapkan sesuatu yang luar biasa, yakni maukah kita tidak hanya puas hanya mendengarkan firman, tetapi mau untuk menggeluti, hadir, datang, menemukan sosok Tuhan yang menguatkan kita, menuntun kita menuju kepada kebaikan-kebaikannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita diharapkan tidak tertipu dengan rumusan-rumusan yang seringkali menyesatkan. Dan rumusan-rumusan yang seringkali menyesatkan justru tidak sampai kepada satu pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau rumusan itu tidak sampai ke sana, maka di situ tampak bahwa rumusan ini ternyata menjerumuskan kita. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk supaya kita peka akan hal itu, supaya kita tidak hanya terbatas pikiran kita hanya dalam bingkai yang membuat kita miskin akan pemahaman akan Allah, namun kita hendaknya tetap membuka hati untuk keterbukaan terhadap kehadiran Tuhan secara paripurna. Selamat merenungkan.